Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifahalukum Ustaz? Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Sekarang kan marak fenomena Ustaz, ketika orang diajak sholat nih, kita sholat yuk, nanti aja deh, antum duluan, salam aja gitu. Nah dengar dari beberapa hadits bahwasannya dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada berzina Ustaz. Mohon Ustaz penjelasan Ustaz. Pada Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, pertanyaan ini banyak sekali ya yang diajukan kepada saya ini, terutama memang mengenai masalah yang sangat penting, masalah sholat. Pernah saya ditanya juga bagaimana sedekah, bagaimana ibadah umroh dan haji saya, apakah Allah akan nerima? Tetapi saya suka meninggalkan sholat. Dia haji tetapi suka meninggalkan sholat. Saya katakan bahwa nanti dari kiamat bukan haji yang ditanya, bukan umroh yang ditanya, bukan sedekah, tapi sholatnya. Ya, sholatlah yang pertama yang akan dihisab dari kiamat. Kalau sholatnya baik, benar, insya Allah semuanya akan ikut benar. Ini yang sholat saja ini. Ini yang sholat saja belum tentu benar sholatnya. Apalagi yang nggak sholat sama sekali. Orang sholat saja yang ya terkadang sholat terkadang tidak, ini termasuk sahun, lalai, dan dia terancam dengan neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini orang yang sholat saya seperti ini. Bagaimana yang nggak sholat? Ya, dalam satu riwayat di masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita cantik, tapi sayang kecantikan untuk maksiat kepada Allah. Dia melakukan 3 dosa besar, ya, yaitu mereka berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan kemudian wanita ini minum khamar, ya, yang menyebabkan dia berzina itu minum khamar, itu mempengaruhinya untuk berbuat maksiat. Sampai wanita ini hamil, ya, sampai wanita hamil ini kemudian lahir. Wanita ini merasa malu dia punya anak tanpa suami. Akhirnya dibunuhlah anak itu, dicekik sampai mati. Nah setelah itulah wanita ini merasa menyesal, merasa menangis, dia minta maaf kepada Allah, minta ampun pada Allah, dia bertobat, tapi merasa kurang afdal. Akhirnya datang ke Nabi Musa alaihissalam, minta petunjuk, mintakan ampun untuk aku kepada Allah Tuhan. Datanglah wanita itu ke Nabi Musa alaihissalam, diceritakan semua keadaan wanita ini, dosa-dosa yang pernah dikerjakannya. Tapi Nabi Musa marah. Akhirnya diusir wanita itu. Ya, diusir wanita itu, kemudian datanglah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kenapa kau usir wanita itu? Wanita itu ingin bertobat kepada Allah. Dia minta petunjuk, Bu, bagaimana, apakah dosa saya bisa diampuni oleh Allah, tolong. Dia minta tolong padamu ya Musa. Saya nggak suka wanita ini masuk rumah saya, dia telah berbuat dosa besar. Zina dosa besar, minum khamar dosa besar, terus kemudian membunuh, apalagi dosa besar. Apakah malaikat Jibril bilang ada dosa yang lebih besar dari 3 macam ini? Apa itu? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosa besar, lebih besar daripada zina, dari minum khamar dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat di Al-Kabair itu, ya, Imam Az-Zahabi tentang masalah dosa-dosa besar meninggalkan sholat. Maka banyak umat Islam meremehkan masalah sholat ini. Bahkan maaf saja, ada di satu kampung, ya, wilayah yang masjidnya begitu banyak, mushola banyak, tapi sedikit sekali jamaah. Ya, bahkan ada orang yang sudah tua, mereka meremehkan ini. Berapa orang yang sudah tua meremehkan masalah sholat. Saya pernah mendengar salah seorang orang tua yang sudah umur 75 tahun. Ya. Kalau masalah dunia, masalah sedekah bukan main. Saya angkat tangan, salut saya. Sedekahnya itu bukan apa-apa, bukan di orang kaya, bukan, tapi dia sering menyapu halaman rumah orang, ya,
terus kemudian halaman musola disapu bersih sama dia betul, tapi ibadahnya kurang. Ini saya nasihatin, bapak sudah umur, takutlah kepada Allah, ibadahlah, jangan tinggal sholat. Dia cuma nyengir aja, cuma ketawa aja. Akhirnya besok dia benar dia sholat, tapi cuma berapa hari ditilangin lagi. Anaknya nasihatin, nggak mempan juga. Bahkan anaknya itu dikatakan, kamu anak kemarin sore katanya, nggak perlu nasihatin orang tua. Ini sepertinya saya dengar dari anaknya. Ya, terus puasa pun demikian. Ternyata anaknya bilang, bapak memang dari muda nggak pernah puasa. Nah, jadi bukan tua aja, dan bapak pun nggak pernah duduk di majelis ilmu, dan bapak pun nggak pernah sholat masih mudanya. Nah, sekarang ini seperti ini terjadi. Kasihan kita ini, bukan kita benci, bukan, tapi kasihan sudah tua. Ini ya orang yang meremehkan sholat. Begitu, wallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah beri fikir.